Halo rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Siberasia, berjumpa lagi dengan saya Wahyu dalam mata kuliah Manajemen Resiko. Di sesi ke-9 ini topik bahasannya adalah resiko pemasaran. Tentunya kalau kita bicara resiko pemasaran, payung utamanya adalah kita bicara pada skop resiko bisnis perusahaan itu sendiri. Nah, bisnis risk bisa kita deskripsikan sebagai risiko yang dihadapi oleh organisasi, perusahaan, institusi atas kualitas dan keunggulan pada beberapa produk pasar yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Risiko seperti ini hadir karena adanya ketidakpastian dari aktivitas-aktivitas bisnis seperti inovasi teknologi serta desain produk dan pemasaran. Selanjutnya, kita masuk pada topik bahasan utama mengenai resiko pemasaran. Secara terminologi, resiko pemasaran merupakan semua kegiatan usaha yang bertalian dengan arus penyerahan barang dan jasa-jasa dari produsen ke konsumen. Resiko ini merupakan kejadian buruk yang berpotensi terjadi dan diketahui beberapa peluang kejadian tersebut akan benar-benar terjadi dan sebesar apa dampaknya kalau kejadian tersebut benar-benar terjadi. Kemudian kita masuk pada aspek pemasaran. Pada resiko pemasaran ini, masalah-masalah di bidang pemasaran dapat mengakibatkan turunnya penjualan serta rusaknya citra perusahaan. Sales yang menurun, market share yang mengecil, kurangnya distribusi barang merupakan sebagian dari tanda-tanda kegagalan pemasaran. Kegagalan pemasaran tidak lepas dari banyaknya permasalahan yang ada. Selanjutnya, permasalahan pokok pemasaran antara lain masalah kebijakan pemerintah, masalah perubahan permintaan di pasar, ini berhubungan erat dengan strategi perusahaan, masalah perang harga, pemalsuan, masalah performansi produk yang rendah, masalah promosi yang kurang baik, masalah merek, masalah mengembangkan produk, dan terakhir adalah masalah distribusi. Baik, pertama masalah kebijakan pemerintah. Beberapa faktor ekonomi yang dapat berisiko pada perusahaan antara lain, kenaikan pajak akan mengakibatkan naiknya pajak kekayaan atau akan terjadi kenaikan harga di pasar secara umum. Kemudian inflasi yang menyebabkan turunnya permintaan. Dan terakhir, peraturan pemerintah yang berdampak pada meningkatnya biaya perusahaan seperti pelarangan memproduksi suatu produk, kebijakan limbah, dan program keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, masalah perubahan permintaan di pasar, strategi perusahaan. Permintaan akan produk yang memiliki daur hidup produk yang pendek, seperti produk-produk teknologi informasi sangat sulit untuk dapat bertahan lama. Pada pasar produk demikian, perusahaan-perusahaan akan mendapatkan masalah dengan pendapatan yang relatif bergelombang gitu ya, yaitu cepat untung akan tetapi cepat pula buntung. Dengan demikian, hendaknya perusahaan mengubah strategi perusahaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi pasar dari produk tersebut. Selanjutnya, masalah perang harga. Perang harga dapat terjadi antar produsen suatu produk sejenis oleh beberapa sebab, yakni pertama dampak dari kapasitas produksi, kegiatan inovasi yang rendah di pasar, ketiga suatu perusahaan melakukan kampanye pemasaran yang agresif, dan terakhir pasar berbentuk oligopoli. Keempat, pemalsuan. Pemalsuan suatu produk dapat menjadi ancaman bagi perusahaan. Merek merupakan salah satu dari sekian banyak sasaran pemalsuan, apalagi jika merek tersebut terkenal. Pemalsuan merek selain akan mengurangi pendapatan, juga akan mengurangi reputasi perusahaan karena biasanya kualitas dari barang yang menggunakan merek palsu tersebut tidak sebaik yang asli. Yang kelima, masalah performance produk yang rendah.
hambatan mempromosikan suatu produk justru dapat muncul dari kinerja produk yang ternyata jelas-jelas rendah. Hal ini sangat berbahaya karena konsumen hanya akan membeli produk yang dapat memuaskan kebutuhannya, sehingga hanya produk dengan kinerja terbaik saja yang akan menjadi market leader, gitu ya. Seperti kekuatan, kemudahan operasional, dapat dipercaya, dan bagaimana lawan kompetitornya, gitu ya. Kemudian yang kelima, masalah promosi yang kurang baik. Promosi hendaknya dilakukan secara berencana dan kontinu agar efektif sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Perlu diingat, konsumen potensial agar mau melakukan action pembelian perlu mendapatkan informasi, sedangkan konsumen yang telah melakukan pembelian perlu terus di-maintain ya, atau dijaga hubungannya agar melakukan pembelian ulang atau bahkan bisa menjadi pemasar tidak langsung. Yang ketujuh, masalah merek. Perusahaan yang mempromosikan merek perlu menyesuaikan gitu ya kondisi yang ada di dalam persaingan yang terbuka gitu ya. Kemudian kalau kita lihat isu merek ini sangat erat kaitannya dengan juga promosi atau merek produk yang merupakan produk perintis gitu ya, akan kuat berada di dalam benak konsumen sebagai merek yang paling diingat dan menjadi pilihan utama untuk dikonsumsi atau dipakai. Jadi kegagalan memperkenalkan produk biasanya disebabkan oleh promosi yang lemah atau kinerja produk yang juga lemah. Kemudian kita mengenal ini adalah product life cycle terkait masalah pengembangan produk gitu ya. Menurut konsep dari produk life cycle itu sendiri, hendaknya produk baru diluncurkan pada saat produk lain telah memasuki tahapan decline. Sebelum produk baru tersebut diluncurkan, hendaknya bagian riset, berarti divisinya pada development and research gitu ya. Kalau kita lihat, dan pengembangan perusahaan telah mantap dengan rancangan produk barunya. Sehingga saat diluncurkan, kelak produk baru ini dapat diterima konsumen. Namun dalam kenyataannya, perkembangan produk baru lebih berpeluang gagal daripada berhasil. Hal ini biasanya disebabkan pada lemahnya penelitian produk yang dilakukan. Dan masalah yang kesembilan adalah distribusi. Perusahaan yang memproduksi merek terkenal mengetahui seluruh outlet yang menyediakan barang-barangnya. Sedangkan sebagian perusahaan lagi tidak begitu memperhatikan outlet atau sebaran channel-channelnya gitu ya. Selain itu, banyak perusahaan yang hanya berpikir menjual produk secara lokal. Padahal produknya berpotensi bagus kalau dijual untuk skala nasional, bahkan internasional, ataupun nanti juga ekspor. Sekian materi di sesi ke-9 ini, semoga bermanfaat, tetap semangat.